depan kita, Vikendi, gaskan. Dan ini dia game ketiga kita untuk hari ini dan juga Vikendi terakhir di PMPL Indonesia season kedua. Kita bakal langsung terjun bentar lagi menuju ke pulau ataupun tempat terdingin di PUBG Mobile, yaitu Vikendi. Arah potongan pesawat tampaknya sedikit pelit kali ini. Tampaknya untuk grand final Vikendi terakhir, kita bakal melihat zona yang legend atau yang biasa nih, Pas. Betul, kalau kita ngomongin legend, ada 2 spot legend yang biasa muncul di Vikendi, antara Port 50-50 atau Dobromesto 50-50 seperti yang udah dibahas sama Eldoge tadi. Itu the OG legend. Yes, the OG legend, bukan the OG map ya. Bukan. The OG circle legend. Betul. Panjang banget. The OG Circle Legend lagi. Udah. OG kan maksudnya udah legend kan? Iya, tapi lo tambahin legend lagi karena emang kita udah langka dan udah sangat jarang melihat posisi circle yang seperti itu. Malah sering kalau 50-50 ya, lebih sering ke Milnar nggak sih? Milnar, Vihar sini 50-50 betul, ya. atau ke arah Vihar Movatra biasanya. Biasa gitu ya. Aduh, oke. Kita bakal benar-benar membuat cerpen untuk di Vikendi. Iya. Di Vikendi kali ini. Buat teman-teman yang lagi menyaksikan, boleh menyiapkan cemilan Yap, banyak. betul. Boleh menyiapkan juga mungkin minuman yang kalian suka Oke. untuk menikmati Ya. Vikendi kali ini. Kita bakal menikmati cerita untuk 20 menit ke depan. Wow, impressive. Harus kita berdua yang nge-cast ya. Yes, harus kita berdua yang nge-cast untuk di Vikendi kali ini. Monkresnik kosong, tidak ada penghuninya sama sekali. Padahal itu menjadi salah satu tempat yang cukup nikmat kalau kita ngomongin circle yang saat ini kita lihat. Betul, biasanya kalau di tim-tim luar ya, Monkresnik suka diisi sama 1 orang 2 orang. Dilutingin seadanya buat mensecure. Time untuk kondisi di Vikendi sampai di limit circle terakhir, tapi ternyata HBD. ada perang yang sudah mulai terjadi. Geek Fam masuk ke pertahanan dari Airwolf dan langsung ditumbangkan 1 player mereka di bagian castle. Betul, tapi kita bakal Hazelnut tidak ada backup dan backupnya sangat-sangat jauh di daerah Semen Factory. Dapatkah teman-temannya menyamperi dia? Kita bakal lihat one-on-one situation dengan Hazelnut kali ini melawan Thompson. Wow. Peluru habis. Sempat di NK kali ini dapetin 1 enggak. Gagal dapetin 1 N ke arah Toms. Jadi knockin 2 tapi tidak bisa meng-end lawannya dan tampaknya Hazelnut pada game kali ini akan pulang ke arah lobby kali Vikendi terakhir ini. Ya sayang banget karena 3 player dari Airwolf yang lainnya masih melakukan looting di arah Semen Factory. Tidak ada backup position yang terlalu cepat, ngebuat Airwolf harus kehilangan 1 player mereka di menit ke-5 tadi. Betul, sayang banget ya dari tim Aero kehilangan salah satu penembak jitu mereka. Betul. Hazelnut yang di game sebelumnya hampir save the day. Ya. Tapi akan berapa lama lagi kita melihat fight-fight yang berikutnya karena balik lagi. Mereka kehilangan 1 player mereka, Dronix sudah kehilangan 1 player mereka dan akhirnya ada fight yang sudah mulai terjadi. Onyx kali ini akan sedikit memantau pergerakan rotasi dari Bigetron, bahkan Microboy sudah mulai knock, masih berada di balik Dacia, masih punya 1 cover. Tapi kalau misalkan ada tim lain di sekitar mereka ini bakal bahaya banget. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan, Ryzen membuka jalan untuk menyelamatkan Microboy. Sudah mulai ada misi penyelamatan di tim Bigetron, tapi 1 tembakan dari Karnya connect langsung Dranix yang diincar oleh Luxi. Betul, langsung ke knock dan langsung ter-take down. Kali ini kita bakal lihat ini pergerakan dari semua tim juga. Tampaknya sudah mulai berdempetan dengan tim-tim lain dan mulai harus mengontrol area mereka. Oke, Zuxi juga sudah mulai memantau pergerakan dari beberapa kompon yang ada di sekitar mereka. Menuju ke bagian lower ground, menuju ke bagian villa. Bahkan dari Ken, mobilnya sudah mulai meledak dan dia sudah mulai tersungkur. Lemparan granat dengan mode FPP langsung dilemparkan saja menuju ke arah player dari tim Onyx ini. Iya, kita bakal bikin lemparan bom hampir berubahkan lawannya. Tapi kita bakal bikin dari seorang victim Fajar bakal tabrakan dengan tim TP. Tim yang barusan chicken, akankah mereka perang? 2 sudah ke knock kali ini, bakal trading terus dan victim tidak kehilangan 1 player pun. Betul, bahkan akan di sandwich, akan digunting dari 2 sisi. Sedikit kebingungan dan hampir saja mendapatkan 1 di sebelah kanan, namun backup dari bagian belakang sukses. The Pillars, habis chicken, terbitlah Tusun. Tusun kembali dari rumus yang berjalan sepanjang regular season dan sepanjang eksistensi PUBG Mobile. Kembali terulang kali ini ya. Nah ini baru agak mulai naik tempo permainannya. Tapi apakah akan stabil dengan tempo seperti ini atau akan mulai menurun lagi dengan gameplay yang pasif? Kalau gue boleh milih ya, gue mau gaspolin sih. Gaspolin aja lah ya. Sisi jendela yang lainnya, Geek Fam tereliminasi di urutan ke-15. Betul, dengan bawa hanya 1 kill pada game kali ini. Kita bakal kini di lanjutan rotasi dari semua tim. Harusnya mulai menuju ke arah Monkresnik lagi ya. Karena circle kelimanya ke Monkresnik. Utara, seperti dugaan lu tadi ya. Yap, ini kalau lo perhatiin ya, circle-nya tuh ke utara terus. Wah, Barbar Gaming Israel my friend. Disamperin, dihajar, dan dipulangkan. Tapi ada beberapa tembak-tembakan lontarkan juga oleh tim-tim lain dan Morph perlu berhati-hati. Jangan sampai overpick ya. Betul, tapi sepertinya dari No Mercy dia masih penasaran untuk melihat arah mobil yang terdengar di headsetnya dia.
Betul. antara ke kanan atau tetap menuju ke bagian Iya. Yoi. Karena kita cuma bisa nge-setting. Wah, Gila. gokil, free se-free-free-nya itu dan menjadi easy kill, easy point untuk Bigetron. Bahkan kali ini juga ada tembakan yang sungguh mantap. Ada tembakan yang legit banget tadi. Trading kali ini ya. Betul. Kita bakal tappingan lagi. Dari serang Luxi, tapi dari Luxi ketembak juga dari kiri dan kanan. Zona pun mulai menghimpit. BTR harus maju. BTR harus cari cara gimana mereka bisa maju ke depan, tapi ada EVOS tepat di kiri mereka. Ini berbahaya untuk BTR, sangat-sangat berbahaya. Yap. Tampaknya Ramones juga akan kenok oleh Blue Zone. Dan beberapa player lain sudah mulai kesulitan masuk ke dalam zona kali ini. Tadi trade ya, Luxi dapetin playernya Morph, terus Zai juga ngedapetin BTR berarti tadi. Betul, trading kan tadi ya? Yap, trading kill. Dan instan banget itu. Iya, kita bakal juga kan di tim nomor 8 bakal tertahan di luar zona. Ion dan juga Onyx bakal bertemu. Ramones pun memulangkan ke arah lobby dan banyak banget tim yang mulai kehilangan anggota mereka. Tinggal 47 yang masih alive. Betul, dan ini Blue Zone. Oh, dia ngeliat free shoot dan Free Cisun. Tidak ada kesempatan untuk selamat karena free shoot dari arah Red Face menjadi tambahan poin kill untuk ngebuat Red Face semakin nyaman di jajaran Terminator. Betul, kembali memang poin-poin tambahan. Tampaknya Morph bakal tereliminasi juga oleh tim Lovre. Betul. Tampaknya di HBD mereka ya oleh Ambil Lovre. keuntungan dari high ground tadi. Soalnya Lovre udah terlebih dahulu. Ternyata tidak sesuai dengan settingan gue, tapi fight masih terus terjadi. Di mana Hydra sudah mulai tersungkur di arah broken wall. Liquid masih berusaha untuk melakukan backup dan Onyx bergerak pelanan, pasti bergerak layaknya sebuah unit. 3 orang stick melakukan pergerakan secara bersama-sama, tapi Ken masih bisa selamat karena tercover. Auro tidak mendapatkan angle free ke arah pemain Onyx yang sedang melakukan pergerakan ke arah kompon dari Ion. Betul, Hydra tampaknya tidak bisa diselamatkan sementara waktu mereka perlu fokus fight dulu. Di belakang mereka ada BTR juga yang mungkin bisa nembak juga ke arah tim Onyx ataupun ke Ion. Tampaknya ada tembakan lontaran, belum tahu tembakan siapa. Onyx pun membalas tapi belum menemukan targetnya. Ion tampaknya harus rotasi, nggak boleh terlalu lama. Altrigo pun pulang di posisi ke-13 dengan membawa 0 kill. Oke, semua fight terjadi di setiap sisi. Kita nggak bisa ngedapetin semua fight-nya, tapi kali ini Bigetron dan juga EVOS rivalitas di PINC 2019 kembali terjadi. Di mana Bigetron hanya ada 3 pemain, 4 lawan 3 kondisinya kali ini, di mana Luxi berada di bagian paling depan, Ryzen di arah belakang, Microbe di arah belakang. EVOS ada 1 pemain mereka yang mempunyai view cukup enak karena berada di bagian atas dari tendanya. Betul, kita bakal dari seorang Morpheus bertahan juga, dia tampaknya mencari informasi yang banyak, tapi bom mulai berjatuhan kiri dan kanan. Legend Red Zone buatan BTR kali ini. Betul, apakah bisa mendapatkan 1 pemain EVOS yang berada di bagian atas dari tenda ini? Smoke setup kembali ditambah lagi, sementara Laser berada di bagian dalam dari tenda ingin memberikan surprise pick. Fox tidak memberikan pergerakan, EXE tidak memberikan pergerakan. Gue yakin player EVOS bakal bergerak kalau misalkan ada informasi dari Morpheusnya. Tapi Luxi sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kanan. Microbe dikunci angle-nya oleh seorang Fox. Bener-bener angle shoot yang terkunci sekali dan Molotov dipaksa keluar. 2 Molotov bakal dilempar langsung menuju ke arah Microbe. Dia bakal menuju ke bagian sebelah kanan, tapi masih aman dari Molotov yang dilempar. Luxi mulai nge-flank, mengambil si kiri, tapi baik lagi, kedua tim ini nggak masuk zona. Sedangkan arah tim-timnya sudah menunggu di dalam zona terlebih dahulu. Tampaknya Aura juga bakal fight lagi dengan tim Siren. Saling beradu tembak, saling beradu posisi, dan tampaknya zona pun sudah bergerak. Semua tim harus mencari cara gimana mereka bisa masuk ke dalam safe zone. Yes, dan lu perhatikan di bagian kanan itu masih perang close combat jarak dekat dan berhasil mengamankan 1. Lagi-lagi Aura berhasil menjatuhkan player dari tim Siren. Menjadi poin yang sangat banyak untuk Aura mengejar ketertinggalan poin mereka dan menuju ke bagian top 1 dari leaderboardnya. Betul, kita menyisakan serang 36 yang masih live dan juga 11 tim yang masih bertahan menjadi kayak ini zona sangat-sangat berat. Tampaknya Onyx juga harus masuk. 16 nih, dia kunci di 16 sekarang nih. Siapa nih 16? Si Dranix. 16 itu Dranix. Dranix yang masih memiliki jumlah anggota 2. Harusnya nggak terlalu agresif. Ya, tapi ini agak ke sandwich juga. Oh, Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Onyx bakal ngebus menuju ke arah Dranix. Chess berada di bagian dalam, terbakar hidup-hidup dan tidak bisa keluar. Di-press sama pemain dari Onyx dan berhasil menentukan 1. Chess tumbang. Tidak ada tembakan backup dari Crescent. Crescent hanya menunggu di balik dan di dalam dari tendanya. Nick barbar banget masuknya ke arah tenda, bahkan angle-nya masuknya ditutup. Betul. Angle masuknya ditutup. Dihalangin, dia bakal aman sampai habis sih kayaknya, kecuali di bom ya. Dimajuin Nick dan bakal ketembak kali ini. Tampaknya Ryzen menghalangi Nick untuk masuk ke dalam tenda dia. Tidak boleh masuk tenda gua, keluar dari tenda gua. Tapi dia nggak bisa keluar. Dibakar. Mau digranat. Oh, dia bisa keluar. Tapi Ada orang di di-tradingin. kanan. Kita bakal lihat apakah BTR bakal nabrak atau mungkin Ion bakal nabrak. Karena Ion punya angle yang sangat enak nabrak ke arah tim Onyx. Tampaknya tim mulai berjatuhan juga. BTR tinggal menyisakan seorang Luxi yang menahan sakitnya Blue Zone kali ini. Betul, dia harus melakukan healing. Momennya tidak dapat. Ternyata Bigetron harus puas di urutan ke-10 dan hanya membawa 1 kill saja. Plus 1 placement, 2 total poin dibawa oleh Bigetron. Betul, pada game kali ini menyisakan 3 game untuk bermain hari ini. Tampaknya kita bakal dari tim Lovre berusaha untuk nge-HBD kayak ini. Nge-HBD ke arah tim Ion. Ion maju pelan-pelan, mencari posisi. Mas nahan step, Slayer melihat satu target. Dibiarkan dulu, biarkan dulu. Nggak bisa nembak. Tembakannya nggak bisa taruh di tembok. Betul, nggak bisa ditembus. Ada spray through the smoke dan Okiozora dipaksa turun ke bagian bawah. Akan langsung dipush oleh pemain dari tim RRQ, diusir mundur dari tempatnya buat
buayanya semuanya turun ke bagian paling bawah. Walaupun RRQ sedang knock 1 orang, tapi masih ada backup fire dari 3 player RRQ yang lainnya. Betul, RRQ cukup berbahaya. Di belakang mereka masih ada tim EVOS yang bisa nge-push ke arah mereka. Dan mereka cukup terbuka di sisi belakang, di lain posisi. Bye-bye. Boom dan juga tim Aero masih fight. Potato kan knock, tinggal misalkan 2 pemain Aero melawan 2 pemain Boom kali ini. Aura tepat sebelah mereka dan bisa mengambil keuntungan dari tim-tim yang lagi nge-clash. Betul, tapi ini harus diwaspadain banget. Kalau misalkan Aerolov bisa finish di top 3, ini memperkokoh posisi mereka untuk berada di posisi puncak. Betul, ini game penentuan nggak sih kayak? Kunci banget nih, siapa yang menang di game ini bakal dapat boosting di paruh kedua hari ini. Ya, malah bisa dibilang ya, kalau misalkan dari Aerolov mereka bisa stabil di 2 match lah, match ini sama match berikutnya, mungkin tim lain akan sedikit susah. Bisa kalau misalkan Aerolovnya tusun dan juga tim lain gemilang untuk mengejar poin dengan chicken dan juga kill yang cukup banyak. Betul, ini tergantung dengan permainan dan juga zonasi. Karena Betul. balik lagi, di atas classic ini tergantung siapa dapat compound. Ya ini komponnya cuma sedikit doang dan lihat ini semuanya sering kompon, bahkan lihat dari Moxpay sendirian aja Steph sudah mulai terdengar. Apakah dia bakal bisa mendapatkan 1 orang? Surprise pick ke arah kamar mandi kali ini bakal langsung di spray. Digagalkan surprise picknya. Steve berhasil mengontrol kamar mandi ini dengan sangat baik. Betul, dan sudah meng-clear rumahnya. Kita bakal kain dari tim yang masih bertanding dan masih berusaha masuk ke dalam zona. Semuanya tampaknya kesulitan masuk ke area high ground Mount Crescent. Jarang loh kita zona kesini. Jarang banget. Jarang banget. Ini jarang banget, tapi Lovre juga udah mendapatkan beberapa komponen cukup enak. Bahkan RRQ bisa dibilang agak sedikit nyayur menghalangi pergerakan dari EVOS juga. EVOS yang tadi lo prediksi bisa ngebokongin RRQ, ternyata RRQ bisa mengontrol bukit ini lebih baik. Nampung ya dibilang ya. Nampung. Kita bakal dari Onyx dan juga Ion saling beradu tembak, saling menarik-narik kaki menuju ke arah safe zone. Kayak bakal maju ke depan, Aura bakal one on one. Tampaknya tim Ion akan pulang ke arah lobby di posisi ke-8 membawa 4 kill pada game kali ini. Iya, Sneak pinter banget tadi ngeflank ke arah sebelah kanan walaupun harus nahan Bluezone yang udah mulai sakit di PS-nya, tapi dia pede banget. Dia tahu timingnya, tapi Ken nggak bisa nahan lebih lama lagi di PS dari Bluezone-nya. Betul, kayak tadi RRQ ngeganggu nggak sih tim Ion? Lagi maju ditembakin dari atas, jadi makanya tim Onyx yang selamat. Betul, karena Onyx kan tercover sama satu batu besar yang halangin tembakan RRQ ke arah mereka. Betul, tapi tampaknya dari tim RRQ menggunakan high ground mereka untuk coba menembak ke Wah, sisi bawah. circle-nya. Circle-nya ke ujung mereka ya? Yes. Ini cover mereka sih enak banget dan Jayden mendapatkan 1 catch ke arah Lovre, memisahkan 2 Lovre. Kedua arah yang berbeda kali ini. Betul. Hansen juga Oki dan juga Poundbeat dan Slayer kepisah 2-2. Aura langsung nge-push. Dia tahu nih, dia Ini tahu momen. lagi ke knock. Betul. Belum ada waktu buat healing, jump shoot. Selesai 2 player dari Lovre King akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 2 player lain yang ada di bagian rumah lain juga. Sementara Casey masih ingin menyisiri perumahan ini terlebih dahulu. Mencari informasi apakah ada tim lain yang akan mengganggu posisi mereka di rumah ini. Tapi ternyata RRQ tidak menghentikan keagresivitasannya. Mereka berhasil mendapatkan 1 player dari Onyx. Dan bahkan mereka memanfaatkan momen ini untuk melakukan push. Betul, karena kalau mereka nggak push, bisa ada lawan-lawan lain yang berada di ujung circle. Tapi nggak semuanya pindah. Voldemort masih nge-hold di atas high ground, memberikan informasi juga ke kiri dan kanan. Kita bakal dari RRQ, 3 orang nge-push ke arah Onyx. Kita bakal kali ini Nerpeko bakal maju ke depan, nembak dengan usinya, dapetin 1, dapetin 2. Onyx bakal pulang di posisi ke-6. Man, the real Terminator dari RRQ. Mengejar 2 lawannya. season, mengejar ketertinggalan poinnya untuk seorang Nerpeko. Kita ngomongin Pekonya dulu lah, yang Betul. waktu di season 1 tuh tatap mata Peko. Tapi kali ini benar-benar menatap matanya dengan lebih tajam lagi. Betul, dia natap dan dikejar orangnya. Yoi. Dulu cuma natap doang. Sekarang dikejar, Fokker tereliminasi. Semakin mempersulit Boom untuk mengejar Aerolov yang ada di posisi pertama dari leaderboard sementara. Dan semakin ketat juga kali ini dari circle yang bisa dibilang cukup susah ya, circle 8 kali ini. Memisahkan semua tim dalam rumah mereka masing-masing ataupun dalam posisi-posisi yang berbeda. Tembakan sniper dari Voldemort belum menemukan targetnya, tapi harusnya posisi Voldemort bisa ngebuka ke semua angle-angle lainnya. Betul, tapi kayaknya gue tadi nggak denger bunyi M249. Free shoot, celah sempit 1. Ventilasi kecil yang berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik. Voldemort menjatuhkan 1 pemain dari tim Aura. Betul, dan tampaknya di Aero juga mulai berjatuhan. Aero pulang ke arah lobby di posisi ketiga. Posisi keempat membawa 3 kill. RRQ 3 orang di arah Broken Wall. Lovre menyisakan 2 pemain mereka dan Aura 4. Berarti 4-4-2. 4-4-2 kali ini. Yap, 4-4-2 di antara 3 tim yang tersisa kali ini. Kalau kita ngomongin dari zona ya, ini zonanya adil. Karena masuk ke 3 tim yang tersisa ini. Betul, ini adil semua. Adil semua. Tapi nextnya kita nggak tahu. Yap. Habis kan nextnya? Masih ada, kan sampai 9. Oh yes. Oh iya benar juga ya. 9 baru habis kan? Bikin dia sampai 9. Ini 9 tadi bug. Oh ini terakhir bener, ini terakhir. Ini last kan? Ini last. Ini kelar ya kan? Ini last circle, ini blue zone terakhir yang di PS udah nggak bisa ditahan lagi. Sementara Roses ingin memperlebar visionnya, mengontrol di bagian Broken Wall sebelah kanan dan tidak melupakan juga kalau masih ada 2 player di bagian kiri. Tapi ternyata, Voldemort benar-benar mengontrol view-nya dari bagian bukit ini, dari bagian gunung ini. 1 tumbang dari tim Aura. Roses harus segera diselamatkan, tapi Casey juga bakal maju. Sementara Poundbeat tertangkap lagi-lagi oleh tim RRQ. Kontrol area mereka yang benar-benar gila banget sih. Betul banget. Ini high ground ya, benar-benar membuka kesempatan baik banget bagi tim RRQ untuk coba menemukan informasi di manakah letak musuh-musuhnya. Tampaknya Voldemort bakal menekan sakitnya. Steve bakal maju ke depan, bakal mengulangi Poundbeat di steal kill 1. Voldemort tampaknya tidak bisa
menahan sakitnya Blue Zone. Top 2 kali ini bakal langsung 3 lawan 3. Kita bakal lihat Steve dimajuin oleh seorang Matway dengan M249. Masih nembak, masih mencari posisi Steve. Akan ketahuan oleh Warung, Nerpeko tumbang, Roses tumbang. Tinggal satu lagi yang bertahan. Kita bakal lihat apakah kali Warung dapetin satu korban lagi. Tinggal menahan. Kill. Nggak bisa healing. Waktunya udah cukup limit. Ini bakal menjadi WBCD untuk tim Aura. Aura. Winner chicken dinner dengan sangat dramatis. Dan ini akan mengubah posisi top 3 di leaderboard sementara. Aura bisa ke puncak nggak ya? Aura bisa aja, tapi harusnya di posisi 2 dulu. Dia harus ngebalap boom dulu soalnya. Oke, ini membuat semuanya semakin menarik sebelum kita masuki nanti paruh kedua ya. Dengan Aura yang mulai naik, akankah dia bisa mengejar puncak? Harusnya bisa kejar puncak nggak sih? Harusnya bisa. Ini makin ketat lagi. Kita nggak bisa memprediksi siapa yang nantinya akan mengambil piala yang cukup berat yang ada di sebelah kiri kita. Iya, itu bakal sangat-sangat menarik karena hingga 3 game terakhir kita nggak bisa memprediksi siapa yang bakal menjadi juara pada PMPL Indonesia season yang kedua.